ya, dan Iran udah nggak punya uang buat perang. Kalau dia keluarkan stok lama, mendingan dia nggak usah perang karena dia bisa sekonyong-konyong perang sama Arab Saudi. Kalau kali ini Iran perang sama Amerika, maka senjatanya habis. Lalu bagaimana nanti kalau tiba-tiba Arab Saudi nyerang, seperti Arab Saudi nyerang ke Haut ini kan, ke Yaman kan, babak belur kan Yaman kan. Kalau sampai Arab Saudi nyerang ke Iran, maka Iran udah nggak punya senjata. Mau kirim dari Rusia, mau berapa lama kirim dari Rusia, diblok dulu. Ya kan, udah diblok sama NATO. Jadi kalau sampai Iran terjadi beneran perang melawan Arab Saudi, ya, maka Iran habis. Makanya Iran harus jaga-jaga. Nggak boleh perang sama Amerika, nggak boleh perang sama Israel lagi. Begitu perang ya habis. Haleluya. Shalom Indonesia, shalom Eropa, shalom semuanya yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya dan seluruh dunia. Kembali saya Dr. Joseph Pausang, alumni Haifa University, Nabi ke-26, kembali menyapa Anda dari Eropa, dari tanah merdeka, dari tanah yang penuh dengan susu dan madu, dan di mana hak-hak bicara kita dilindungi selama bukan bully. Ya, dan kita tidak mengucapkan hate speech, kita tidak mengucapkan bully, tapi kita boleh beropini. Ya, channel ini ya adalah channel kebal hukum Indonesia. Artinya hukum Indonesia tidak berlaku bagi channel ini, tetapi Anda yang masih tinggal di Indonesia ketika bicara di channel ini diharapkan berhati-hati karena channel ini adalah channel panas dan so far kita sudah 6 tahun belum pernah ada yang masuk penjara gara-gara bicara di channel ini. Tetapi kalau di channel lain banyak ya. Tapi di channel ini belum ada yang masuk penjara dan saya harap tidak karena ini adalah channel Eropa ya dan kita dilindungi oleh undang-undang Eropa di mana kamu bebas bicara. Tapi tetap untuk yang masih di Indonesia, mohon maklum, di Indonesia tidak ada kebebasan bicara. Beda dengan di Amerika dan di Eropa, kami bebas bicara. Tetapi kami tidak pernah membuli, kami tidak pernah mengatakan hate speech, kami mengatakan kebenaran. Ya, ada beberapa teman kita yang dilaporkan polisi di Eropa karena bullying. Ya, apalagi yang dibully itu adalah LGBT. Hati-hati saudara, bukan karena kita takut, tetapi ya bullying itu tidak baik. Hate speech itu tidak baik, artinya mengatakan sesuatu dengan mencemooh begitu ya. Itu hati-hati. Ya, oke, judul kita hari ini tadi kita dengarkan banyak sekali video bagaimana Hamas bentrok dengan TNI. Hamas nggak terima, TNI datang. Ya, nah, ternyata cintanya Indonesia dengan Hamas bertepuk sebelah tangan. Hamas cuma mau duitmu saja, tapi tidak mau kamu datang ke sana. Kenapa? Takut kebongkar rahasianya si Hamas ini. Ya, saudara ya, kasihan Delu. Joseph Pausing, Nabi 2, and I'm Joseph Pausing, prophetic voice for Indonesia and the world. Oke, suara kenabian bagi Indonesia dan dunia ya. Hari-hari ini Indonesia sedang bersiap-siap untuk memasuki de jure bubar. Ya, de facto Indonesia sudah bubar, tetapi de jure kita masih menantikan kapan bubarnya Indonesia. Tetapi jangan khawatir, Anda semua yang selalu senantiasa setia, berdiakonia, dan selalu berbagi kepada orang miskin, maka Anda akan dilindungi oleh surga, saudara ya. Jangan takut, jangan khawatir, karena semua yang Anda pikirkan, ya, semua yang Anda khawatirkan, ya, itu tidak akan terjadi apabila kamu selalu melekat erat kepada kasih karunia Tuhan Yesus. Luar biasa. Saudara, tadi kita nonton bagaimana si Hamas ini ketakutan ya. Panik ketika bilang TNI akan kirim pasukan. Wow, jangan masuk Gaza, tidak boleh masuk Gaza. Kenapa tidak boleh masuk Gaza? Mengapa, apa yang kamu sembunyikan? Aduh, Ukti sama Aki, kamu lagi
Sembunyikan apa di Gaza? Mengapa TNI tidak boleh masuk ke Gaza? Ya, eh, ini sangat aneh, saudara. Tapi saya dengar memang Benyamin Netanyahu sama Prabowo ini saya dengar cukup hopeng ya. Hanya sayang Prabowo masih ya sama seperti orang Jawa lainnya ya, munafik ya. Malu-malu tapi mau telat, saudara ya. Telat ya. Sebetulnya kalau Benyamin Netanyahu itu apa kalau si Prabowo itu segera ya memulai hubungan yang baik dengan Benyamin Netanyahu, dideklarasikan dukung, katakan Indonesia mendukung Israel dan Indonesia mendukung Palestina. Itulah sebabnya kami punya dua kedutaan, kami mengakui Palestina, kami mengakui Israel. Kamu rugi apa? Untungnya banyak, ruginya nggak ada. Untungnya banyak, ya. Saya nggak ngerti sampai sekarang ya, ruginya di mana kalian itu ya. Cara berpikir itu loh ya, ruginya kalian di mana? Pertanyakan ruginya di mana? Masuk neraka kah gara-gara kalian mengakui? Apakah menurut agama Islam kalau kamu mengakui Israel sebagai negara, kamu akan masuk neraka? Tidak ada ayatnya. Bahkan di dalam Islam pun tidak pernah disinggung-singgung masalah Palestina. Jadi kalau kamu mengakui Israel sebagai negara, kamu tidak akan masuk neraka. Lalu ruginya di mana? Ya, nah, tapi saya senang Prabowo tetap berkeras untuk mengirim pasukan ke Gaza. Dengan sendirinya yang pasti TNI nanti gajian. Jangan khawatir, TNI tidak mungkin tidak gajian. Karena itu pintar ya. Kalau TNI sampai tidak gajian, terus dia ada chaos, saudara, nggak ada yang jaga loh. Prabowo nggak punya otoritas, apa nggak gajian, siapa yang mau nurut sama Prabowo? Harus kirim 8.000 orang ini bisa menggaji 80.000. Kalau kirim 80.000 maka bisa menggaji 800.000 TNI. Ya, kemarin kita hitung kalau nggak salah anggota TNI 400.000 ya di seluruh. Ya, berapakah jumlah anggota TNI itu 400.000 ya dulu pernah kita tanyakan ya. Jadi paling nggak Prabowo harus punya sekitar 40.000 ya yang bisa gajian. Itu bisa menggaji 400.000 ya, luar biasa ya. Nah, ayo saya dukung Prabowo untuk kirim TNI sebanyak-banyaknya ke Gaza. Adu nyali ya, ternyata bukan untuk perang lawan IDF ternyata ya, tapi untuk melucuti Hamas, menjaga keamanan. Hamasnya kejar-kejar. Sementara Amerika tetap ya kepung Iran, dan Iran mau nggak mau dia harus negosiasi. Tetapi ya saya rasa tidak akan perang ya. Perang itu sudah menjadi putusan yang paling blunder kalau sampai perang. Dan rasanya tidak mungkin untuk perang karena nggak ada yang mau perang. Ya, dan Iran udah nggak punya uang buat perang. Kalau dia keluarkan stok lama, mendingan dia nggak usah perang karena dia bisa sekonyong-konyong perang sama Arab Saudi. Kalau kali ini Iran perang sama Amerika, maka senjatanya habis. Lalu bagaimana nanti kalau tiba-tiba Arab Saudi nyerang, seperti Arab Saudi nyerang ke Haut ini kan, ke Yaman kan, babak belur kan Yaman kan. Kalau sampai Arab Saudi nyerang ke Iran, maka Iran udah nggak punya senjata. Mau kirim dari Rusia, mau berapa lama kirim dari Rusia, diblok dulu, ya kan, udah diblok sama NATO. Jadi kalau sampai Iran terjadi beneran perang melawan Arab Saudi, ya, maka Iran habis. Makanya Iran harus jaga-jaga, nggak boleh perang sama Amerika, nggak boleh perang sama Israel lagi. Begitu perang ya habis, ya kan? Karena musuh Iran sebenarnya itu bukan Israel, ya, yang memusuhi. Karena Israel itu tidak memusuhi Iran. Iran memusuhi Israel. Justru yang paling potensi untuk menyerang negara Iran itu adalah Arab Saudi. Ya, karena dominansi di Teluk, ya. Dominasi Teluk. Maka Arab Saudi lah yang paling mungkin untuk bisa menyerang Iran, bukan Israel. Dan yang paling dekat, yang paling mungkin. Dan Arab Saudi udah beli pesawat MiG dari Amerika. Ya, wah gila nih saudara. Arab Saudi udah, kalau perang nih ya, di kawasan Teluk, maka penguasanya Arab Saudi sekarang. Ya, karena Arab Saudi beli ya, kemarin berapa, beli 5 atau berapa itu ya, sudah siap. Jadi kalau perang beneran, Iran kalah pasti. Nah buat Arab Saudi,
menaklukkan Iran itu seperti membalikkan telapak tangan sekarang. Ya, apakah Arab Saudi berharap Iran perang lawan Amerika? Ya, ya, Arab Saudi itu berharap sekali. Ya, di belakang layar Arab Saudi itu berharap perang beneran supaya apa, habis senjatanya Iran. Kalau sudah habis maka Arab Saudi datang, cuma tinggal dipanen aja tuh sama Arab Saudi Iran itu. Ya minyaknya itu diambil, Arab Saudi kan minyaknya udah habis. Begitu Iran tuh dikalahkan sama Arab Saudi, maka Irannya minyaknya dirampas semua sama Arab Saudi. Ya kan? Kelar itu Iran. Makanya Iran ini sekarang lagi kejepit sebetulnya. Dia perang yang lawan Amerika, dalam tekanan Amerika, tetapi dia memusuhi Israel, sementara Arab Saudi bisa kapanpun mengambil alih Iran. Nah, kan bingung kan, Iran ini kejepit. Jadi kalau mau perang rasanya Iran itu berat. Begitu selesai nanti perang dengan Amerika, menang atau kalah, Arab Saudi langsung masuk tuh. Yes, pesawatnya ya kan, pesawatnya masuk, dihabisin. Kelar Iran. Udah nggak punya pertahanan lagi. Ya, kelar, sudah selesai, tamat. Itu ya, ini kamu hanya dapat analisa ini hanya dari channel Joseph Paulsang, Nabi ke-20. Nah, kamu dari mana? Kamu tidak akan dapat analisa seperti ini. Kamu kan tidak menyangka, mana ada profesor komputer bocor bisa mengira perhitungan perangnya antara Iran dengan Arab Saudi ini. Ini kan musuh bebuyutan. Iran dengan Saudi ini kan musuh bebuyutan. Musuh yang terus, musuh abadi. Permusuhan abadi ini kan. Bentar, ini. Nah, ini permusuhan abadi ya antara Iran dengan Saudi ini. Oke. Saya lupa kasih salam dulu, Happy Imlek, Kongsi Facai, tahun kuda yang luar biasa, tahun yang begitu semangat, ya, kecuali bagi Anda yang selama ini berusaha menghancurkan saya, maka tahun ini akan menjadi tahun kehancuran bagimu. Karena tahun ini adalah tahun penuaian bagi saya ya, luar biasa. Siapapun yang tahun kemarin kamu lagi mau ganggu saya, maka tahun ini ya siap-siap saja kamu remuk, redam.